Coaching didefinisikan sebuah proses kolaborasi sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya. Ada 4 kompetensi coaching. Yang pertama fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Kemudian yang kedua bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga memiliki kesadaran diri yang kuat. Kemudian yang keempat mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching itu ada 3. Yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, kemudian yang ketiga memaksimalkan potensi. Coaching yang baik juga dengan menggunakan percakapan alur beta, yaitu merencanakan tujuan, identifikasi, adanya rencana aksi, dan tanggung jawab. Mari kita saksikan percakapan coaching yang akan dilakukan oleh kelompok Bapak Wendri, Bapak Besmi, dan Hilda Trian. Baik, selamat malam Bu Silda. Selamat malam Pak Wen. Ya, gimana kabarnya? Sehat, puji Tuhan. Pak Wen gimana Pak Wen? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Puji Tuhan. Ini saya ingin menanyakan seputar dengan Miss Dia sebagai pelaut ya. Jauh kesiapan yang akan dilakukan di coaching. Oke. Dan ini pertanyaan pertama mungkin yang ini bagaimana kesiapan juga dalam konteks coaching yang akan dikembangkan. Kalau dalam percakapan coaching nanti rencananya yang akan saya kembangkan itu Pak Wen, jadi kan ada 3 kompetensi tuh. Yang pertama ada kesiapan atau kayak present gitu, kehadiran gitu Pak Wen. Terus yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu ada menanyakan pertanyaan berbobot. Jadi artinya nanti saya akan mencoba untuk menghadirkan hati dan pikiran saya terfokus dengan apa sih yang akan diceritakan oleh coachee, dan juga nanti saya juga berusaha untuk mendengarkan aktif untuk tahu sebenarnya apa sih yang sedang dialami oleh si coachee itu sendiri, dan nantinya yang di bagian terakhir melakukan pertanyaan berbobot, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi dari si coachee itu, sehingga nanti si coachee-nya mampu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi gitu Pak Wen. Oke, baik. Mungkin dari kompetensi yang diceritakan oleh Mas Bila itu sudah mungkin saya rasa sudah disorkan ke matangnya ya. Mungkin ada prioritas dari kompetensi ini yang akan ditonjolkan di sini. Mungkin nanti lebih ke mendengarkan aktif gitu ya Pak Wen, soalnya karena memang kan kalau di mendengarkan aktif tuh terkadang ketika coachee bercerita itu terkadang tuh ada yang hampir sama dengan pengalaman kita, dan saya pengennya di situ yang pengen saya kembangin, saya berusaha untuk tidak memberikan asumsi saya, tidak menceritakan lebih banyak ceritakan tentang pengalaman saya, tapi lebih bisa untuk mendengarkan apa sih yang menjadi masalah dari si coachee itu, dan lebih banyak untuk pay attention dengan si coachee itu sendiri gitu Pak Wen. Oke, baik. Ini silakan, mudah-mudahan percakapan nanti di Shopee berjalan dengan baik. Amin. Juga permasalahan yang dihadapi oleh coachee dapat dilakukan dengan kita lakukan. Oke, thank you. Terima kasih Pak Wen. Selamat malam, Ben. Malam Miss Hilda. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Miss Hilda gimana? Sehat dong. Masih semangat ya Pak Wen ya? Pak Bes ya? Masih semangat ya? Alhamdulillah, untuk saat ini masih semangat Miss. Wow, luar biasa. Terima kasih nih udah meluangkan waktu malam-malam untuk melakukan coaching ya. Karena kalau di siang hari kayaknya pada sibuk ya Pak Bes ya? Iya betul. Betul sekali. Nih, kira-kira kita mau ngomongin apa nih Pak Bes? Ini Miss, saya punya masalah itu kurang percaya diri, apalagi untuk tampil di depan CGP hebat itu Kabupaten Merangin. Oke.
Nah, berarti masalahnya adalah Pak Bes kurang kurang pede gitu Iya, ya iya, untuk betul. kalau misalkan dengan CGP-CGP lain gimana gitu perasaannya ya Pak Bes ya. Luar biasa. Karena ini percakapan singkat nih Pak Bes. Jadi kira-kira dari percakapan ini apa yang pengen Pak Bes dapetin? Ya, saya pinginnya itu berani tampil lah, berani tampil di depan umum, khususnya di CGP, kegiatan-kegiatan pendidikan guru penggerak ini, saya berani tampil gitu. Mm-mm. Gitu ya. Iya, Berarti Pak Bes pengen gimana sih supaya bisa public speakingnya bagus di iya, depan iya. teman-teman gitu ya Pak Bes Iya, ya. iya. Apalagi di CGP-CGP ini ya Pak Bes ya. Iya. Eh, Kira-kira nih apa sih yang buat Pak Bes itu kayak apa ya? Kenapa sih kok bisa dengan teman-teman yang lain? Emang teman-teman yang lainnya gimana Pak Bes? Saya gimana ya, kalau di kegiatan pendidikan guru penggerak ini, saya merasa pengalaman saya itu belum seberapa gitu dibanding dengan teman-teman yang lain gitu. Ya, saya merasa teman-teman itu pengalaman jam terbangnya lebih tinggi dari saya gitu. Jadi saya merasa minder, tidak percaya diri gitu, Miss. Oke. Berarti masalahnya adalah Pak Bes memang minder karena teman-teman yang lain itu Pak Bes rasa mereka memiliki sesuatu yang lebih dari Pak Bes gitu ya maksudnya ya Iya, Pak Bes iya, ya. iya, iya, betul, Miss. Apa sih yang bikin Pak Bes kira-kira berpikir bahwa teman-teman yang lain di CGP itu lebih dari Pak Bes gitu? Ya, saya perhatikan kalau teman-teman yang lain itu aktif gitu kan, setiap diskusi, mungkin kegiatan-kegiatan dengan instruktur, dengan fasilitator, dia lebih lebih aktif gitu. Kok saya merasa gimana lah ya? Ya namanya kurang percaya diri tadi, Miss. Iya. Kayak Jadi kadang berarti itu malu istilahnya untuk mengemukakan pendapat saya itu malu jadinya gitu. karena kurang percaya diri tadi Kurang percaya balik-balik ke diri. percaya diri Iya. tadi. Menurut Pak Bes itu orang yang memiliki kepercayaan diri yang baik itu yang bagus itu gimana sih sebenarnya Pak Bes? Ya kalau menurut saya ya kalau yang namanya percaya diri ya otomatis dia berani tampil kan gitu. Oke, berani tampil. Iya. Dan juga berani mengeluarkan pendapat. Nah, itu. Gitu, Miss. Gitu ya. Berarti menurut Pak Bes yang dikatakan dengan percaya diri itu berani tampil, kemudian berani untuk mengeluarkan pendapatnya. Nah, kalau misalkan kita lihat nih posisinya Pak Bes, kalau kita lihat nih kan ada range gitu ya Pak Bes ya. Ada range dari 1 sampai 10 misalnya. Nah, posisinya Pak Bes yang enggak apa namanya yang kurang percaya diri itu kira-kira di posisi berapa ya? Kalau di CGP ini kalau nilai rentang 1 sampai 10 saya palingan 6 lah itu paling tingginya itu. 6 ya, Iya. yang paling tinggi ya. Iya, paling tinggi. Itu kalau kalau di CGP, kalau misalkan di luar CGP gimana Pak Bes kira-kira? Ya kalau untuk di luar CGP saya sih udah berani tampil maksudnya saya udah pernah menjadi instruktur nasional udah beberapa tahun lah saya itu kemudian juga kegiatan guru inti itu udah 2 kali kegiatan di kecamatan lain gitu berani saya. Kemudian saya di pengurus KKG, kebetulan saya ketua KKG. Kalau untuk di KKG kecamatan, saya berani tampil gitu. Nah, tapi kalau di CGP ini saya ciut nyatinya. Ya. Iya ya Pak Bes ya. Karena tadi Pak Bes bilang bahwasanya teman-teman CGP ini mereka aktif gitu ya. Kalau misalkan ada apa mereka bisa tampil jawab apa segala macam gitu ya Pak Bes ya. Nah, kira-kira kalau misalkan Pak Besnya pengennya nih ya kepercayaan diri Pak Bes kalau di CGP itu tadi kan di 6 tuh
Kira-kira Pak Bes mau capai ke berapa? Ya, setidak-tidaknya minimal 8 atau 9 lah. Mungkin tidak seaktif kawan-kawan, namun setidak-tidaknya sudah berani mungkin menjawab pertanyaan, mungkin mengeluarkan pendapat, kan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, itu, Miss. Berarti kalau bisa dari 6 tadi ke 8 itu ada 2 loh, 2 atau 3 poin yang memang nantinya akan Pak Bes usahakan sampai ke sana. Kira-kira apa sih yang yang biasanya Pak Bes lakuin kalau di CGP tuh, yang di CGP doang yang merasa kayak kurang apa ya, kurang aktif, kurang percaya diri. Sementara Pak Bes sudah IM loh, gitu kan ya, udah beberapa kali ke tempat-tempat lain gitu, dan itu luar biasa kepercayaan dirinya. Kira-kira selama Pak Bes di luar dari CGP itu yang jadi IN dan segala macamnya tadi yang Bapak Bes katakan, apa sih yang udah Pak Bes lakuin untuk menciptakan apa namanya kepercayaan diri Pak Bes gitu? Ya, kalau menurut saya itu mungkin selama ini saya kalau untuk IN memang saya fokus ke salah satu kegiatan itu. Misalnya di IN, saya fokus di kegiatan itu tentu kesempatan untuk pemahaman materi itu banyak gitu waktunya. Tapi kalau di CGP ini saya merasa saya kurang fokus karena kurang fokus itu kegiatan CGP ini berbarengan dengan kegiatan-kegiatan lain itu, Miss. Oh gitu. Oh, karena berarti Pak Bes kalau misalkan di IN dan yang lain-lainnya itu fokusnya di satu kegiatan itu aja Ya, gitu ya. betul Tapi ya. kalau misalkan di CGP ada kegiatan lain yang membuat Pak Bes jadi nggak fokus gitu ya. Nah, berarti kalau kita lihat dari yang Pak Bes sampaikan tadi, usaha Pak Bes yang sudah Pak Bes lakukan untuk menciptakan kepercayaan diri tadi fokus dalam satu kegiatan gitu ya Pak Bes ya. Betul. Ada lagi nggak Pak Bes kira-kira yang nantinya bisa nih untuk melakukan apa ya, untuk menciptakan kepercayaan diri Pak Bes di antara teman-teman yang lain? Karena kalau misalkan saya lihat Pak Bes tadi sampaikan, oh Pak Bes nih udah IN, terus Pak Bes memiliki kepercayaan diri kalau di luar dari ini. Tentunya Pak Bes juga memiliki sesuatu yang bisa nih kita angkat untuk menciptakan kepercayaan diri Pak Bes nantinya kayak gitu. Kira-kira ada lagi nggak Pak Bes selain dari fokus yang Pak Bes sampaikan tadi untuk menciptakan kepercayaan diri Pak Bes tadi? Selain dari fokus dengan satu kegiatan gitu kira-kira. Ya, yang jelas mungkin bisa sering komunikasi, mungkin tukar pendapat dengan teman-teman CGP, mungkin itu, Miss. Ada lagi nggak Pak Bes selain dari tukar pendapat sama teman? Berarti kayak misalnya ada tugas, berarti Pak Bes tanyain teman gitu ya, sharing gitu, atau after dari ada apa namanya kayak kita dikasih ketemu sama Fasil gitu, diskusi, terus nanti after itu sharing lagi gitu ya Pak Bes ya. Selain dari tukar saling tukar pikiran, kemudian sharing, kira-kira ada lagi nggak Pak Bes yang bisa kira-kira nantinya membantu Pak Bes? Apa sih usaha yang aku lakuin untuk bisa mencapai kepercayaan diri yang sama kayak di IN tadi, di CGP juga bisa loh gitu. Ya, yang jelas menyediakan waktu untuk mempelajari dan menguasai materi tadi, Miss. Menyediakan waktu. Ya, menyediakan waktu lebih banyak lah rasanya. Kebetulan kemarin itu kegiatan CGP berbarengan dengan akreditasi sekolah. Tentu kalau sekarang akreditasi sekolah tinggal visitasi lagi. Jadi titik aman untuk kegiatan itu. Kemudian untuk pelaporan dana BOS juga udah selesai. Jadi mungkin untuk yang akan datang ini saya bisa fokus ke CGP ini gitu. Ya, berarti
Pak Bes selain dari nanti saling tukar pikiran, kemudian Pak Bes juga bisa untuk menyediakan waktu karena memang udah mau visitasi gitu ya Pak Bes ya. Iya, iya, betul. Iya, kira-kira nih Pak Bes, menurut Pak Bes, kalau seandainya Pak Bes mau ngelakuin upaya yang tadi untuk menciptakan kepercayaan diri Pak Bes tadi, ada nggak sih teman gitu yang bisa untuk membantu Pak Bes nantinya yang akan apa ya kayak diajak untuk bekerja sama agar bisa nih untuk membantu Pak Bes menciptakan ininya tadi percaya dirinya tadi, ada nggak kira-kira? Kalau untuk teman, ya tentu satu kelompok B itu bisa mereka sangat mendukung, kami saling support. Mm-mm. Nah, paling itu, Miss. Iya ya. Berarti teman-teman dari CGP yang nanti bakalan jadi partnernya Pak Bes yang mensupport Pak Bes gitu ya. Kira-kira kapan nih Pak Bes bisa untuk mulai supaya Pak Bes nantinya bisa menerapkan apa namanya menerapkan apa yang Pak Bes sampaikan tadi gitu. Ya, kalau untuk penerapannya, kalau dari sekarang saya sudah mulai fokus untuk mempelajari Mm-mm. materi. Ya, mudah-mudahan minggu depan tuh saya coba langsung praktekkan. Action ya. Iya, langsung action. Ya. Berarti action minggu depan ya Pak Bes ya. Ya. Luar biasa nih kayaknya. Oh iya Pak Bes, nih kayaknya waktu kita juga sangat singkat sekali. Kira-kira sampai di titik ini, apa sih yang bisa Pak Bes dapetin dari percakapan kita yang barusan ini, yang sesingkat ini untuk meningkatkan kepercayaan diri Pak Bes tadi? Ya, dari percakapan ini sangat menarik tentunya, Miss. Saya juga termotivasi dan juga tadi dari percakapan ini saya akan mencoba untuk percaya diri, meningkatkan percaya diri saya dengan cara itu diskusi dengan teman, mempelajari lebih jauh lagi modul itu Miss. Gitu ya Pak Bes Iya. ya. Berarti saya nanti bakalan tunggu lagi nih cerita dari Pak Bes. Next time kita akan coba untuk berjumpa lagi di ruangan online ini untuk mendengar nih ceritanya Pak Bes sudah sampai mana sih kepercayaan diri Pak Bes terhadap di dalam CGP ini dengan sharing, terus juga bertukar pikiran sama teman, terus nanti Pak Bes bisa tanya-tanya sama teman-teman yang satu kelompok gitu ya Pak Bes ya. Siap, Miss. Wow, ini juga kayaknya waktunya udah singkat sekali. Thank you so much. Mudah-mudahan Pak Bes nanti kepercayaan dirinya luar biasa sama kayak yang di luar dari CGP yang bisa jadi IN. Nanti kepercayaan dirinya akan tumbuh dan juga mulai berkembang dan Pak Bes mulai bisa aktif di dalam CGP ini. Iya, saya rasa cukup sekian ya Pak Bes. Makasih banyak loh udah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, Miss. Bye. Baik, Miss Hilda. Iya Pak Owen, gimana? Ini tadi saya perhatikan sudah melakukan percakapan ya. Ya. Coaching terhadap resmi ya. Resmi ini kita melakukan kegiatan refleksi ya kayak pengamatan melalui percakapan tadi sudah cukup bagus ya. Kita perhatikan proses permasalahannya sangat sekali disampaikan oleh tadi. Ini ada beberapa hal yang bisa mengatakan mengenai posisi kita sebagai coach-nya. Ya. Dari permasalahan yang dibicarakan tadi, bagaimana tingkat kepuasan yang dialami oleh ini? Kalau misalkan tadi si Koci menyatakan bahwasannya Pak Bes itu sampaikan bahwasannya Pak Bes sudah mendapatkan solusi dari untuk gimana sih meningkatkan kepercayaan diri dari masalah yang dihadapi oleh Pak Bes. Jadi Pak Bes tadi menyatakan bahwasannya
untuk meningkatkan kepercayaan diri beliau, yang pertama melakukan diskusi, tukar pikiran sama teman-teman yang ada di CGP, kemudian juga meluangkan waktu nih Pak Wen, karena kemarin kan sempat disibukkan dengan masalah akreditasi. Nah kebetulan pada saat ini tinggal visitasi, jadi beliau sudah bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk memahami modul-modul ini, sehingga nanti beliau bisa lebih aktif lagi, seperti itu Pak Wen. Iya, benar. Ya. Terus dari tingkat pencapaiannya yang sesuai dengan harapan psikologi, kira-kira kesiapan yang akan dilakukan oleh psikologi ke depannya seperti apa? Jadi tadi disampaikan juga oleh Koci bahwasannya beliau udah siap untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi solusi dari permasalahan itu, dan akan mulai menerapkannya kemungkinan besar di minggu depan sudah mulai diterapkan gitu Pak Ben. Oke, baik. Mudah-mudahan lah kita sama-sama Nggak akan bersama ya. Iya ya. betul Pak Ben. Karena ini permasalahan yang dialami oleh ini sangat baik. Beliau sebenarnya memiliki kompetensi yang sangat luar biasa. Betul. Biasanya mungkin ada keterbatasan karena bertemu dengan orang-orang yang baru ya, di lingkungan yang baru, secara mendadak jadi satu hal yang baru untuk menimbulkan suatu kepercayaan diri itu masih sulit. Benar Pak. Tapi jadi mudah-mudahan ke depannya bisa dilakukan dengan baik. Itu harapan. Amin. Iya benar Pak Ben. Kayaknya percakapan kita ini sudah hampir ini ya, waktunya hampir kira-kira apa yang perlu kita diskusikan lagi, Coach juga. Kayaknya itu aja ya Pak Wen ya. Ya kita sama-sama berharap nantinya karena muncul kepercayaan diri Pak Bes yang di lingkungan bersama dengan teman-teman CGP lainnya seperti itu. Karena iya kita tunggu cerita selanjutnya ya Pak Wen ya. Iya siap. Oke, selamat malam Pak Wen. Bye. Selamat malam. Selamat malam Pak Bes. Malam, Miss. Gimana nih kabarnya nih Pak Bes? Alhamdulillah sehat, Miss. Puji Tuhan. Miss Hilda, gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat. Wah, terima kasih nih udah meluangkan waktu. Jadi hari ini kayaknya Pak Bes mau melakukan coaching ya? Iya, betul, Miss. Luar biasa ini. Coach kita ini yang the best ini ya. Sedikit nih ya Pak Bes, kita sebelum mulai untuk melakukan percakapan coaching, saya juga pengen tanya-tanya sedikit nih sama Pak Bes ya, boleh ya? Iya, boleh. Kira-kira menurut Pak Bes nanti di dalam percakapan coaching itu, rubrik penilaian itu seperti apa sih Pak Bes? Atau misalnya apa aja sih yang harus ada ketika kita melakukan coaching gitu? Ya, kalau untuk melakukan coaching tentu ada prinsip-prinsip dari coaching itu, kemudian seperti kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu. Oh gitu ya, oke. Terus juga nanti pastinya akan ada hubungan kemitraan gitu ya Pak Bes ya? Proses kreatif kan itu Miss. Iya betul. Nantinya akan menciptakan suasana yang menyenangkan, bukan menegangkan Iya, gitu ya Pak Bes ya? Betul. Benar sekali. Iya, jadi kira-kira nih Pak Bes, dari yang Pak Bes sampaikan tadi, mana sih yang kompetensi yang pengen Pak Bes kembangkan di dalam percakapan coaching nanti kira-kira? Ya, kalau saya nanti akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, Miss. Kenapa tuh? Boleh dijelasin nggak Pak Bes? Ya, kalau saya itu biasanya selama ini kalau ada kawan-kawan curhat itu saya kurang mampu gitu untuk mendengar aktif. Kadang langsung asumsi, langsung melabelkan Iya teman gitu ya. itu. Iya, makanya dalam coaching ini saya akan
itu tadi mengembangkan Mendengarkan aktif ya. ya mengembangkan kompetensi mendengar aktif. Heeh. Jadi kadang-kadang gini mungkin ya Pak Bes ya, kalau misalkan teman kita lagi curhat gitu, kita juga makin curhat gitu kan ya. Iya, makanya Pak Bes milih mendengarkan aktif menjadi salah satu kompetensi yang akan dikembangkan dalam percakapan coaching ini. Iya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari indikator ketercapaiannya, dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Pak? Ya, kalau saya itu indikatornya mampu mendengarkan secara aktif, kemudian tidak berasumsi atau melabelkan koci tadi. Gitu ya. Iya deh. Jadi kita akan lihat nih gimana Pak Bes dalam menerapkan apa namanya yang tadi mendengarkan aktif gitu ya Pak Bes ya, dengan prinsip-prinsip percakapan, dan juga nggak lupa nih Pak Bes ya dengan menggunakan percakapan dengan alur tirta. Yes. Iya, jadi silahkan langsung aja Pak Bes dengan coachingnya melakukan percakapan. Saya akan mencoba untuk mengamati nih, Iya. apa sih, gimana sih sebenarnya percakapan coaching itu. Saya persilahkan Oke. Pak Bes, terima kasih. Oke, makasih. Selamat malam Pak Wen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Resmi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Wen? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya. Ini ada masalah apa ini yang kita bahas malam ini? Ya, ini Pak Bes, saya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak. Ya, saya ini bingung. Artinya nggak bisa permasalahan ya, masih Iya. takut ya buat menghadapi peserta didik atau siswa kita ya. Ya. Masalahnya dalam setiap kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas, ya, saya perhatikan ada kebiasaan, katakanlah kebiasaan ya, karena mereka masih dikatakan di anak ya. Iya, ya. Itu ada kebiasaan yang saya tidak sepakati tentang kebiasaan buruk, katakanlah kebiasaan buruk ya. Dari kegiatan pembelajaran mereka itu sering pada namanya mencoret-coret buku paket gitu. Oh, Ya, buku paket. Jadi saya mengambil mungkin satu kreativitas siswa ini bisa dikatakan tidak tersalurkan. iya, Itu permasalahannya. iya, itu permasalahannya. Jadi dari permasalahan itu berapa banyak istilahnya kalau dalam satu lokal itu, satu kegiatan pembelajaran, itu kalau kita rentangkan dengan nilai dari 1 sampai 10 itu berapa tingkat masalah itu terjadi itu Pak Wen? Ya, kalau dari step progress dari dari sekian siswa ya, Iya, ya. saya tidak tahu dengan guru-guru lain, tapi yang Iya. saya hadapi, saya ambil dari setiap kelas. Setiap kelas itu memang ada kebiasaan seperti itu, dan dilakukan Iya. oleh siswa gitu kan. Paling dari 25 siswa adalah yang setiap kegiatan bisa saya memberikan tugas kepada mereka baik secara individu maupun penugasan kelompok, itu ada kegiatan-kegiatan semacam itu, coret-coret buku di halaman akhir gitu, Iya, iya, iya. membuat gambar yang ini kan. Ada beberapa orang, itu adalah 4 orang. Wah, 4 orang. Wah, itu lumayan. lumayan banyak itu Pak Wen ya. Dari Ya, 25 siswa tadi ya. Betul. Iya. Apalagi bahasa Indonesia untuk alokasinya ini kan sudah banyak ya. Kamu kan untuk alokasinya kan dalam satu minggu kan 2 kali pertemuan. Iya, iya. Jadi kalau dalam satu minggu 2 kali pertemuan, dalam sebulan itu berapa ya? Iya, 8 iya, kali iya, betul. pertemuan, sudah berapa buku itu sudah diserahkan semua. Oh. Kita kasih dari sekarangnya gitu. Iya, iya, iya. Ya. Jadi sekarang ini yang Pak Wen harapkan, yang Pak Wen inginkan itu apa? Ya. Bayangan harapan saya ke depannya, saya memiliki satu yang katakanlah terobosan ya, Iya. terobosan untuk memperbaiki perilaku kebiasaan siswa ini. Jadi rencana saya ingin membuat semacam wadah untuk mereka berkreativitas. Wadah ini dalam bentuk mading. Dulu pernah kami melaksanakan itu beberapa, karena
eh, tidak tidak sempat berlanjut. Iya, iya, iya. Makanya saya akan mengusulkan dengan kepala sekolah kalau bisa menggunakan media tadi sebagai bentuk untuk kreativitas siswa. Oh, Mereka bisa melepaskan semua imajinasi mereka, apresiasi mereka melalui batik. iya, Jadi iya. anggap saja apa yang dituangkan itu dalam bentuk karya. Oh, Kita gitu ya. tidak apa namanya, ya melihat dari kualitas karyanya ya. Iya, 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 Tapi betul. tetap kita dampingi, kita bimbing, dan mengarahkan ke hal yang positif yang dapat diaplikasikan dengan teman-teman. Iya, iya, iya. Itu rencananya Pak Wes. Itu ya. Oh, berarti dulu itu sempat ada mading itu sempat ada Pak Wen ya? Ya sempat ada Nah. karena waktu pas sebelum COVID melanda ya, Iya, iya. melanda di negeri kita ya, di Iya. dunia ya. Iya, iya. Nah, itu sempat terhenti kegiatan kreativitas. Oh. Sekarang sudah berjalan seperti biasa, pelajaran sudah apa namanya luring, Iya, tetap iya. buka, jadi belum sempat ini, belum sempat ini. Iya, iya, Dan iya. rencana untuk pelaksanaan ini saya serahkan ini bagian redaksinya segala macam, bagian pemilihannya pun segala macam. Tetap saya menunjuknya sebagai juri bahasa Indonesia, ya. Iya, 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 Jadi iya. segala bentuk kreativitas dan juga kegiatannya sesuai dengan redaksinya dan siswa sendiri. Iya, iya, iya. Ya, seperti itu, Pak. Berarti mading itu terhenti gara-gara COVID ya? Ya, Iya, gara-gara kemarin COVID. Jadi pembelajaran itu banyak daring ya. banyak dari. Jadi semua kegiatan banyak terhenti. Terhenti. Termasuk ekstrakurikuler itu. Iya, Kan? iya, iya, iya. Nah, sekarang ini untuk menghidupkan kegiatan mading itu apa yang akan Pak Wen lakukan itu? Ya, tentunya yang saya lakukan berawal dari berkaitan dengan materi ya. Kebetulan dari materi bahasa Indonesia banyak kompetensi capaian kompetensi yang apa itu banyak kaitannya dengan siswa. Iya, iya, Contohnya mereka bisa menulis surat, pribadi kan gitu ya, Iya, iya. menulis puisi, drama. Nah, dari situ dan justru dari hasil-hasil mereka sampai nanti dijadikan sebagai hasil portfolio juga, dan juga mana hasil yang terbaik kita buat duplikat, dari hasil yang akan kita publikasikan dengan siswa yang lain. Itu bagus rencananya Pak Wen. Iya, iya. Iya, bagus itu. Iya. Kita tercapai. Bagus, amin. Nah, itu kan rencana Pak Wen ya. Rencana Pak Wen akan menghidupkan mading itu kembali. Kemudian tentu Pak Wen itu membutuhkan sesuatu gitu, seperti dukungan, mungkin Betul. perhelatan atau segala macamnya. Itu apa kira-kira Pak Wen? Ya, saya terima sudah sama. Pertama, tentunya yang paling hal utama yang saya lakukan itu tentunya berformasi di kepala ya. Iya, iya, iya. Saya yakin kepala juga pasti mendukung hal. Dukung itu Pak Wen. Iya. Ya, ya. Kemudian yang kedua tidak terlepas juga dengan kerjasama kolaborasi yang lain. Iya, iya. Nah, tidak menutup kemungkinan seperti internasional prakarya gitu kan, dan Iya, iya. prakarya itu kan ada materi seperti buat gambar karikatur, gambar-gambar apa bukannya hasil kreativitas siswa. Iya, iya. Guru-guru Jepang, bisa juga bahasa Inggris, semua mata pelajaran bisa kita kolaborasi. Jadi rencananya saya lakukan relasi dan juga kolaborasi dengan guru-guru lain untuk mencapai kreativitas siswa yang bisa disalurkan. Kira-kira kapan itu kegiatan akan dimulai? Ya, sesegera mungkin ya, sesegera mungkin akan kita Sesegera mungkin. wujudkan ya. Iya, iya, betul. Rencana saya minggu depan dalam minggu ini mungkin dalam tahap berkoordinasi dan juga melakukan kolaborasi dengan guru lain dan juga bersosialisasi kepada siswa. Wah, Jadi bagus. setelah itu langsung kita adakan kegiatan ini. Bagus sekali itu Pak Wen. Mudah-mudahan tercapai itu yang diharapkan sesuai. Ya. Berhubung waktu kita singkat Pak Wen, jadi Iya, Pak. ya
kesimpulannya kegiatan Pak Wen itu, rencana Pak Wen itu bagus sekali itu. Bagus sekali untuk diterapkan, kalau bisa cepat mungkin koordinasi dengan kepala sekolah dan juga berkolaborasi dengan rekan-rekan guru lain, bisa cepat permasalahannya. Mungkin murid tadi mencoret-coret buku, tidak lagi mencoret buku. Gitu. Ya, Ya, harapan itu ya, mudah-mudahan tercapai Pak Wen. Ya. ya, terima kasih. Saya juga Oke. kita sekarang sekarang Pak. Ya, iya, iya, iya. Sudah bisa melepaskan semua unek saya yang akhirnya di yang saya alami dengan dapat semua yang mudah-mudahan dapat teratasi dengan adanya kegiatan percakapan kita ini sangat memberikan apa namanya permasalahan saya dapat terpecahkan, jadi ada solusi yang akan saya lakukan. Oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Wen, mohon maaf. Lain Ya. waktu kita sambung lagi. Oke, siap. Ya. Oke. Wow, keren banget nih Pak Bes. Tadi melakukan percakapan coaching ya. Keren-keren. Saya namatin itu luar biasa nih pemahaman percakapan coaching oleh Pak Bes ini ya. Terima kasih. Kira-kira saya mau tanya lagi nih, kayaknya Pak Bes, apa aja sih yang udah Pak Bes lakukan selama coaching tadi, yang menjadi indikator tadi kan mendengarkan aktif gitu. Nah kira-kira yang udah Pak Bes lakukan sesuai dengan mendengarkan aktif tadi gimana Pak Bes kira-kira? Ya, saya tadi sudah berusaha untuk mendengarkan aktif. Jadi saya mendengarkan semua permasalahan dari Pak Wen tadi, di mana permasalahannya setiap pembelajaran itu siswa-siswanya ada yang mencoret-coret buku gitu. Nah, jadi permasalahan ini Pak Wen anggap itu bakat yang tidak tersalurkan gitu. Itu. Jadi sehingga anak-anak itu menggambar di buku paket, mungkin di buku tulis mereka gitu. Kemudian Pak Wen itu berencana akan menghidupkan kembali mading yang selama ini pernah dilakukan tapi terhenti oleh karena pandemi COVID tadi itu. Iya, betul. Kemudian Jadi Pak kayak ya, kreativitasnya tidak tersalurkan. tidak gitu tersalurkan. Ya, Pak Bes, ya? Ya, itu. Betul. Ya. Jadi Pak Wen akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga berkolaborasi dengan rekan guru untuk menghidupkan kegiatan mading ini. Jadi semua kreativitas siswanya akan tersalurkan di mading itu, sehingga siswa-siswanya tidak ada lagi mencoret-coret atau menggambar di buku paket, di buku tulis itu. Gitu, Miss. Iya. Ya. Iya, oke. Keren banget nih, kayaknya udah terangkum oleh Pak Bes dan sudah tercapai juga ya yang pengen dikembangkan tadi, mendengarkan aktif. Saya juga mencatat beberapa nih Pak Bes ya. Iya, iya. Tadi pada awal tadi Pak Bes katakan bahwa yang pengen saya kembangkan adalah mendengarkan aktif. Saya berusaha untuk tidak memberikan asumsi dan juga tidak melabel seperti itu ya Pak Bes ya. Di sini saya catat juga memang di sini lebih banyak Pak Bes itu pengen tahu banget gitu ya cerita dari si Koci dan tidak memberikan apa ya asumsi terhadap gimana sih upaya penyelesaian dari masalah yang dihadapi si Koci. Bahkan di situ mau si Koci memang yang memberikan apa sih sebenarnya yang banyak bercerita, yang banyak memberikan pendapat, banyak yang menceritakan apa yang menjadi keluh kesahnya gitu. Iya, Dan saya juga lihat usaha dan pengembangan Pak Bes dalam mendengarkan aktif ini luar biasa, karena memang sedikit sekali untuk terpengaruh untuk menjelaskan pengalamannya Pak Bes gitu. Malah memang fokus untuk mendengarkan dari si Koci itu tadi. Nah dari sini tadi kan kalau saya melihat tadi untuk yang mendengarkan aktif udah tercapai begitu ya Pak Bes. Ada lagi nggak kira-kira kompetensi lain yang pengen Pak Bes capai nantinya ketika mungkin akan ada percakapan coaching lagi gitu? Ya, kalau untuk berikutnya mungkin saya akan mengembangkan kompetensi yang untuk kehadiran penuh tadi itu, Miss. Gitu ya. Mungkin Iya. nilai itu.
Kalau kita lihat dari yang percakapan coaching tadi, ada lagi nggak selain dari mendengarkan aktif, kan itu tadi udah terrealisasikan. Kira-kira kalau misalkan kita lihat kembali, kita ingat kembali nih percakapan coaching Pak Bes, ada lagi nggak yang pengen ditingkatin gitu Pak Bes? Ya, saya ingin meningkatkan untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Itu saya gimana ya, untuk pertanyaan berbobot ini agak susah itu, karena untuk menggali potensi yang ada pada si koci itu, rasa saya itu agak susah gitu, Mas. Itu. Gitu ya. Oke, berarti di bagian nanti untuk yang menanyakan pertanyaan berbobot begitu ya Pak Bes ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bakalan lebih bagus lagi, Pak Bes lebih bagus lagi untuk melakukan percakapan coaching dengan coaching-coachingnya seperti itu. Baik, karena juga waktu udah mau habis nih Pak Bes kayaknya. Jadi kita cukupkan di sini. Lain waktu kita berjumpa lagi Pak Bes untuk membicarakan tentang percakapan coaching. Terima kasih atas waktunya Pak Bes. Sampai jumpa. Selamat malam Pak Wen. Oke, kabarnya mau mengadakan kegiatan coaching ya? Iya, ini rencananya mau mengadakan rekan. Oke, nah sebelum melakukan coaching, ada baiknya kita diskusi dulu lah tentang ya penilaian tentang percakapan coaching ini. Ya, nah sebagaimana kita ketahui di kegiatan coaching ini ada yang namanya kompetensi coaching. Nah, dari kegiatan coaching nanti itu Pak Wen ingin mengembangkan kompetensi yang apa-apa saja gitu. Rencananya dari apanya yang akan saya kembangkan dari kompetensi itu kan kayak bagaimana kita ketahui itu kan ada 3 ya. Ya, betul. Ada kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan di report. Iya. Di sini saya akan mencoba mengcoaching kegiatan coaching ini terhadap aktif ini mengajukan pertanyaan yang bobot ya. Dari potensi apa yang Iya. Berarti mengajukan pertanyaan berbobot ya. Ya, Nah, itu yang ingin Pak Wen kembangkan. Nah, ya kompetensi yang Pak Wen kembangkan itu, yang ingin diobservasi itu yang kompetensi yang mana? Kompetensi dari yang dihadapi oleh permasalahan di coaching nanti akan saya gali mengenai tentang perencanaan, kemudian hal-hal yang akan diprioritaskan oleh si coach dari permasalahan yang dihadapi ya. Tetap kita mengedepankan dari inisiatif waktu gebrakan yang akan dilakukan si coach. Iya. Dengan cara mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi Pak Wen ya. Tadi kan pertanyaan. Iya. Nah, indikator dari ketercapaian pengembangannya itu apa tuh Pak Wen? Ketercapaiannya. Iya, indikator pencapaian itu tentunya si coach dapat menyelesaikan masalahnya ya. Dia dapat melakukan tindakan dari apa yang telah dilakukan dengan percakapan dengan saya ya dalam proses coaching ini. Harapan dia dapat melakukan satu keputusan dari diri sendiri gitu. Jadi tanpa kita memberikan asumsi ataupun ide. Dengan menggali potensi diri si coach tadi ya. Benar. Oke. Kalau untuk begitu, saya rasa Pak Wen silakan untuk melaksanakan kegiatan coaching ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Wen harapkan dan kita semua harapkan akan tercapai. Oke, terima kasih Pak Bes. Oke, siap. Selamat malam, Silda.
Selamat malam Pak Wen. Gimana nih kabarnya? Sehat, puji Tuhan. Pak Wen gimana Pak Wen? Alhamdulillah. Gimana tadi kegiatan di sekolah? Lancar. Lancar ya. Iya dong. Wen. Manapun kita dari daerah itu harus melakukan baik. Ya. Betul. Itu pertemuan kita ini sebenarnya singkat. Iya. Apa yang ini apa ya? Kayaknya saya mau ceritain tentang beberapa hari yang lalu saya ada masalah. Sebenarnya bukan masalah sih Pak Wen, cuman lebih ke sedih aja gitu karena pada saat itu saya ketemu dengan 4 orang anak yang melakukan kesalahan. Mereka itu saya dapati sebenarnya bukan saya dapatkan, cuman mereka itu lagi ngerokok di toilet, tapi pas saya datang ke sana mereka tuh udah kabur. Terus saya panggil, udah saya ajak cerita segala macamnya. Cuman ada satu dari antara mereka tuh yang masih melakukan hal yang sama gitu Pak Wen. Jadi saya tuh pengen gimana sih solusi yang bisa saya dapetin untuk supaya anak ini sih tahu kalau misalkan yang dilakukan mereka tuh salah gitu. Ya. Jadi mungkin permasalahan ini baru pertama ditemukan ya. Dan apa sebelum itu sudah pernah, apakah sudah pernah dilakukan anak tersebut dari 4 orang kita, apakah dengan guru lain atau dengan misalnya yang pertama kali? Kayaknya kalau misalkan saya lihat, kebetulan kan anak ini baru ya Pak Wen ya. Jadi kayaknya ini pertama kalinya mereka gitu. Kalau saya lihat sih pertama kalinya mereka gitu. Kok saya tuh yang kecewanya, kenapa sih udah saya melakukan, oh ya kemarin saya sempat melakukan segitiga restitusi itu Pak Wen. Saya ambil tindakan, saya nggak kasih mereka hukuman gitu. Saya nggak kasih hukuman sama mereka. Cuman ya itu tadi yang membuat kekecewaan bagi saya itu, kok masih ada satu di antara mereka. Setidaknya kan memang kalau berempat itu kan udah lumayan ini ya Pak Wen, cuman satu yang melakukan tindakan itu, cuman kan tetap menjadi perhatian bagi saya dan evaluasi bagi diri saya. Anak ini kok masih bisa untuk ini, tentu saya harus tahu dong selanjutnya saya ngapain gitu Pak Wen. Jadi makanya saya butuh banget nih coaching supaya tahu gimana sih penyelesaiannya gitu, gimana supaya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapin gitu. Padahal sudah pernah dilakukan pendekatan secara institusi ya. Iya betul sekali Pak Wen. Iya. Mereka itu melakukan hal yang sama. Kan kalau misalkan di segitiga restitusi kan saya udah tanyain keyakinannya Pak Wen gitu. Saya udah tanya apa sih, karena kan kita di sekolah juga punya keyakinan sekolah gitu, keyakinan kelas gitu kan. Tentunya di setiap sekolah dilarang tuh untuk ngerokok gitu kan. Tapi ketika saya udah tanyain, mereka udah tahu kesalahannya gitu, tapi masih juga tuh ada yang melakukan tindakan yang masih sama juga gitu. Masih juga ngerokok, padahal baru aja dikasih tahu, tapi kok langsung itu aja sih yang buat saya sedih dan kecewa gitu Pak Wen. Ya, jadi permasalahan atau apa namanya harapan ya, kemungkinan mereka seperti apa dan apa yang mesti sudah lakukan, kira-kira mungkin ada bersama dengan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, mereka seperti itu. Jadi kalau misalkan yang saya ini kan ya Pak Wen, harapan saya tuh pengen anak-anak ini janganlah merusak dirinya gitu. Waktu itu juga Pak Wen tahu nggak sih, waktu itu mereka tuh sempat bilang sama saya juga kan, waktu saya ajakin untuk saya pada saat tanyain sama mereka apa sih dampaknya dari ngerokok itu rusak nih nanti itu itu kesehatan kita juga jadi nggak bagus kayak gitu kan. Mereka tahu tuh bahwasannya ngerokok itu nggak bagus untuk dirinya gitu, tapi kok masih diiniin. Jadi harapan saya tuh pengen mereka tuh bisa
menyadari bahwasannya memiliki kesadaran penuh bahwasannya mereka tuh kalau ngelakuin itu, melakukan tindakan itu dapat merusak diri mereka masing-masing gitu. Dan juga kan kalau tindakannya seperti itu kan biasanya akan ada pemanggilan orang tua gitu loh, dan nantinya orang tua bakalan kecewa, sedih melihat anak udah seperti ini gitu kan ya Pak Wen gitu. Harapan saya pengennya mereka baik-baik saja selama mereka berada di sekolah, mereka bisa membahagiakan orang tuanya, membanggakan orang tuanya, tidak merusak dirinya gitu Pak Wen. Nah terus upaya yang saya lakukan sih kebetulan pada saat itu saya iseng sih Pak Wen mau ngecek juga kan, pengen tahu nih anak-anak di kelas ya. Kebetulan pada saat itu saya juga piket kan, jadi saya ajaklah wakakur saya di sekolah, wakakur kami di sekolah, saya ajakin untuk cek gitu, untuk ya istilahnya kita tahu nih anak-anak yang bermasalah, kita bisa untuk melakukan apa ya Pak Wen, kayak kita melaksanakan segitiga restitusi ini supaya mereka juga nggak kita hukum, nggak kita bentak-bentak, nggak kita ini, tapi kita ajak untuk berpikir bahwasannya apa yang mereka lakukan itu nggak bagus untuk dirinya. Kita menyadarkan mereka bahwa mereka harus memiliki keyakinan bahwa saya tindakan yang mereka lakukan itu salah gitu Pak Wen. Ya, benar. Sudah itu doang, ternyata nggak rapat kita semua ya. Jadi dari apa yang telah dilakukan dari situ panggil cara kata melakukan diskusi ya. Dari yang telah sudah lakukan itu, kalau tandanya ini untuk progres step langkah yang telah dilakukan itu, kalau saya tawarkan dari angka 1 sampai 10, nah ini sudah merasakan dari posisi angka berapa? Berapa ya Pak Wen? Mungkin masih di 7 kali ya. 7 ya. Karena di angka 7 itu sudah merasa puas nggak? enggak, belum sih Pak Wen, karena kan masih ada satu di antara mereka. Kenapa saya bilang 7? Mungkin karena kayak gini Pak Wen, dari anak-anak itu kan ada 4 tuh yang ada ikut dalam apa namanya itu tindakan itu tuh ada 4. Jadi ya dari antara 4 itu satu cuma yang masih melakukan. Jadi saya merasa satu ini memang harus saya cari alternatif atau strategi lain yang dapat untuk buat si anak yang satu ini gitu. Sementara kan yang 3 itu sampai saat ini pun saya lihat puji Tuhan udah nggak ada melakukan tindakan itu lagi gitu. Kalau yang kemarin memang yang satu itu masih apa ya, tahap pengamatan bagi saya kayaknya gitu Pak Wen. Iya. Berarti mungkin ada bayangan yang dilakukan gitu ya. Sampai minimal dapat 8 atau misalkan 1 orang yang masih melakukan kebiasaan yang sangat Yang tidak kami itu, iya betul. Nah, untuk mencapai itu kira-kira apa yang misi dalam akan misi dilakukan? Mungkin sih saya bakalan panggil lagi. Kayaknya saya panggil lagi anaknya. Saya tetap lakukan segitiga restitusi. Enggak langsung saya apa ya Pak Wen, kayak waktu itu saya harus jadi penghukum gitu, enggak. Kayaknya bakalan saya lakukan segitiga restitusi, dan kemungkinan juga saya mau masukin apa ya Pak Wen, kayak saya mau masukin percakapan kucing sih, supaya dia lebih ini kan, lebih kolaborasi ya. Biar dia juga lebih terlihat nih potensi-potensi di dalam dirinya tuh. Selain dari rokok, apa sih yang bisa dilakuin sama beliau gitu untuk mencapai kesuksesannya kayak gitu. Nah juga nantinya saya juga akan coba untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain supaya kita kan mungkin kayak gini Pak Wen, anak ini ketika masuk ke dalam kelas yang bukan kita ngajar mungkin tidak mendapatkan hal yang sama gitu. Jadi saya pengen sama-sama dengan rekan-rekan guru lainnya kayak memiliki persepsi yang sama ketika menghadapi permasalahan seperti ini. Apa sih yang harus kita lakukan dengan tidak memberikan hukuman yang buat anak-anak bisa benci dengan kita? Apa yang harus kita lakukan? Apalagi kan kita di dalam kurikulum Merdeka ini kita diharapkan
dapat menciptakan karakter si anak nih, gitu kan Pak Wen ya. Jadi kalau misalkan kita coba bersama-sama untuk menerapkan segitiga restitusi, kemudian juga kita melakukan proses percakapan coaching yang mudah-mudahan nanti anak-anak itu bisa apa ya, bisa mendapatkan kesuksesannya dengan cara mereka sendiri, gitu Pak Wen. Wah, benar-benar bagus itu. Sampai ada strategi yang matang. Ini mesti harus dilaksanakan dengan segera nih. Iya, kayaknya gitu ya. Segera nih. Melakukan ini. Rencananya kalau seandainya memang bisa, saya mau lakukan itu mulai dari kemungkinan karena pada saat kondisi sekarang ini lagi banyak ini juga Pak Wen, ada kegiatan juga di sekolah, mungkin Senin karena Senin juga kayaknya saya dalam waktu dekat ya, kayaknya Senin, karena lagi kosong juga kan, di awal itu kosong, bisa bercakap ria lah dengan berbicara dengan sharing dengan guru-guru yang lain gitu. Oke, mudah berhasil ya, mudah-mudahan. Amin. Iya. Oke, Misilda, dari pertemuan kita ini kira-kira apa yang bisa didapatkan? Jadi yang saya dapatin itu untuk menghadapi kenakalan anak yang istilahnya terjadinya pengulangan kenakalan itu, saya bisa melakukan pemanggilan kepada anak itu, dan selain dari melakukan segitiga restitusi, perlunya saya menambahkan percakapan coaching supaya si anak ini tahu nih, oh ternyata saya memiliki potensi lain dari melakukan hal yang kurang baik ini gitu. Yang kedua, mungkin nanti saya akan coba untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah. Dia melakukan itu, tapi beberapa rekan guru yang lainnya atau bahkan semuanya dalam menyikapi permasalahan itu, kita bisa menggunakan segitiga restitusi dan memasukkan percakapan coaching di dalamnya gitu. Mantap. Mudah-mudahan itu ini keberhasilannya, dan amin, doakan ya Pak Wen. Kembali melakukan aktivitas tanpa melakukan hal-hal itu ya. Betul sekali Pak Wen. Iya. Percakapan selanjutnya dapat kita lanjutkan dengan kabar baik dari kita. Iya dong Pak Wen. Iya, sami-sami. Terima kasih ya Pak Wen. Sampai jumpa. Oke, Pak Wen. Ya, Pak Bes. Ya, tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching. Ya. Sangat menarik sekali nampaknya tadi itu. Ya, bisa Pak Wen ceritakan apa yang sudah Pak Wen lakukan pada saat melakukan coaching tadi itu, yang berkaitan dengan indikator ketercapaian yang ingin Pak Wen kembangkan tadi itu, ya, seperti yang sebelum kegiatan coaching tadi itu. Ya, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Jawa. Dia mendapat satu permasalahan. Ya. Permasalahan yang dikontrolkan dengan kita berikan proses coaching ya. Menggali potensi yang ada ini. Ada beberapa perubahan yang terjadi dalam tidak ada perubahan yang terjadi setelah melakukan segitiga restitusi. Di mana permasalahan yang ditemukan ini ada beberapa siswa orang tua itu melakukan satu kenakalan anak ya, merokok. Sementara sudah dilakukan oleh mereka menggunakan segitiga restitusi, tapi masih ada satu orang yang masih melakukan hal yang sama. Gitu. Iya. Pak Bes. Oke, berarti tadi Miss Hilda setelah melakukan kegiatan restitusi masih ada siswa yang melakukan kesalahan yang sama ya. Ya. Tapi menurut catatan saya tadi itu Pak Wen sebagai coach itu
sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan itu sudah bagus itu Pak Wen, sudah tercapai itu. Itu muncul, saya perhatikan itu muncul saat Koci Misilda itu tergali gitu, tergali kompetensinya ingin mencari solusi lain itu untuk yang anak yang mengulangi kesalahan itu. Benar. Itu sudah, kalau menurut catatan saya itu sudah muncul itu Pak Wen, bagus itu. Nah, Nah, karena terpancing saya menggunakan pertanyaan yang paling berkesan. Saya tanyakan itu dari orang yang telah melakukan proses di 3 posisi, sementara dia masih merasa tidak puas. Tidak puas dari apa yang dilakukan. Jadi kemudian saya tanyakan apa rencananya dan apa terobosan yang akan dilakukan untuk menghilangkan itu, jadi meningkatkan dari meningkatkan sesuai dengan harapan. Ya, jadi beliau tuh sudah mengatakan dari itu dia akan melakukan pertama melakukan kolaborasi. Bagus sekali kolaborasi dengan wakil siswa karena berwenang dalam hal dengan kaitan siswa ya. Kemudian melakukan kolaborasi juga dengan guru-guru yang lain. Dan yang paling apalagi si Koci ini akan melakukan pendekatan dengan penggabungan kolaborasi dengan percakapan coaching dengan menggunakan coaching ini. Menggunakan coaching dan juga tidak coaching. Ini sangat menarik, sangat bagus perbuatan yang akan direncanakan oleh. Ya bagus itu, sangat bagus tuh Pak Wen. Iya. Nah, dari kegiatan coaching ini apa kompetensi apalagi yang ingin Pak Wen kembangkan itu? Mungkin untuk berikutnya ada lagi kegiatan coaching. Nah, kompetensi apalagi yang ingin Pak Wen kembangkan itu? Ya, mungkin saya merasa dari percakapan coaching kami, saya merasa tidak belum nampak atau belum menonjol dari episode penuh. Mungkin saya katakan ya, karena secara personalnya sangat penting juga dalam kita mengcoaching ya. Oh, berarti untuk yang akan Pak Wen kembangkan lagi kesadaran penuh tadi itu ya? Kesadaran penuh ya. Oke, mudah-mudahan untuk kegiatan berikutnya apa kompetensi yang ingin Pak Wen kembangkan bisa tercapai lagi, dan juga semua kegiatan kita yang ingin kita kembangkan yang kita harapkan sesuai dengan harapan kita. Maaf Pak Wen. Karena waktu singkat, ya Pak Bes. Ya, jadi kita akhiri kegiatan kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Pak Wen, jadi Pak Wen untuk kegiatan coaching dan juga saya sebagai pengamat mohon maaf atas mungkin salah dalam pengamatan saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Selamat malam Pak Wen. Terima kasih Pak Bes atas kesempatannya. Oke.